Karena kita punya karunia dari Roh Kudus. Ada yang bernubuat, ada yang membedakan roh, ada yang apa tuh? Ada yang mengajar, Mujizat, mujizat, bla, 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 bla. iya. Maka harus dilatih. Betul. Kalau nggak dilatih nanti tumpul. Betul. Tapi Petrus punya karunia nggak? Punya juga. Dulunya nggak punya karena dia orang tidak terpelajar. Tapi tiba-tiba dia punya karunia mengajar. 3.000 orang bertobat. Dia punya Berkhotbah. karunia berkata-kata dengan hikmat. Waktu di mahkamah agama, dia bisa mempertanggungjawabkan sampai muncullah Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan di bawah kolong langit itu tidak kenal nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Itu kan perkataan Petrus. Oke, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Antakirana Asabwa. dari Keblinger. Jadi kebenar. Ya. Nih ada satu topik menarik ya. Ya dong, masa nggak menarik? Seperti judul podcast kita episode ini adalah mengasah karunia. Oh, Saya juga dari dulu remaja ya, Iya. itu ketika bergereja memang sering tuh diajarin bahwa kita harus sering-sering menggunakan karunia Roh Kudus. Ya, latihan bernubuat, Waduh. latihan membedakan roh, ya. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu perlu kita latih, Iya. perlu diasah. Karena kata kakak rohani saya dulu kalau nggak dilatih, nggak diasah, nanti bisa tumpul. Oh, tumpul. Hilang. Ya hilang, ya nggak lagi tajam. Iya, iya, aduh. Ya, tapi kan memang begitu ya. Kenapa aduh? Itu karunia apa pisau? Ya kalau pisau Karunia diasah, atau karunia kok pisau? diasah tuh gimana? Kalau pisau diasah Iya. memang supaya tajam. Betul. Jadi karunia nggak usah diasah, nggak usah dilatih. Ya nggak usah, Panta. Nih gini, Panta. Ini jangan-jangan ada orang yang belum ngerti karunia sama talenta bedanya. Karunia sama talenta. Iya, ini nih beda nih. Apa bedanya nih? Kalau karunia itu pemberian. Pemberian dari Tuhan. Dari Tuhan, murni. Orangnya mau nggak mau tetap dikasih. Itu karunia. Sehingga pemberian itu tidak perlu dipraktekkan dalam Dilatih. arti dilatih, Diasah. tidak perlu diasah, tidak perlu. Karena udah begitu. Tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Itu karunia. Tapi kalau talenta benar. Talenta itu harus dilatih. Contoh, anak saya bisa main musik nih, harus dilatih. Anak Panta bisa main musik, dilatih. Bahkan disekolahin musik supaya dia bagus mainnya. Betul. Karena kalau dia nggak latihan, mungkin bisa lupa. Tapi bedanya kalau karunia pasti dipakai buat Tuhan. Kalau talenta bisa dipakai bukan untuk Tuhan. Ya, kalau talenta bisa dipakai untuk cari duit. Cari duit umum, Ya. itu talenta. Dan itu perlu dilatih. Jadi karunia mah nggak perlu diasah, Pan. Udahlah, nggak usah bahasa. Itu aja kok repot. Ya kan? Loh, tapi kan Apa ini? durasi. Oh ya udah bahasa. Bahas dong ya. Bahasa. Jadi gini, berarti kalau orang-orang itu kakak-kakak rohani mengajarkan bahwa ya karena kita punya karunia dari Roh Kudus, ada yang bernubuat, ada yang membedakan roh, ada yang apa tuh? Ada yang mengajar. bla, Mujizat. bla, bla, bla. Iya. Maka harus dilatih. Betul. Kalau nggak dilatih nanti tumpul. Betul. Berarti itu salah dong. Salah jelas dong. Karena karunia bukan pisau. Persis, karunia bukan pisau. Karunia juga bukan talenta. Bukan. Jadi kalau talenta Bapak Ibu Saudara ada beberapa orang punya talenta public speaking misalkan, ya mudah berbicara depan orang banyak. Ada talenta main musik, ada talenta bela diri, ada talenta yang lainnya mudah menghafal, mudah mengingat dan mudah dekat dengan orang. Itu bisa diasah. Jelas. Ya karena itu untuk keperluan hidup di dunia ini. Jelas. Tapi kalau karunia Roh Kudus berarti kan tujuannya adalah untuk melayani kepentingan surga, Jelas. kepentingan Tuhan. Jelas, Pak. Yaitu ketika kita di dalam ladang pelayanan. Iya. Berarti kalau ada orang di ladang pelayanan diutus Iya. atau sedang melayani Tuhan, Iya. maka karunia itu Tuhan berikan ketika diperlukan Iya. dan sudah berkualitas 100%, nggak perlu dilatih lagi. Persis. Ada yang nonton Formula E nggak? Pantan nonton nggak? Enggak. Saya nonton. Di Formula E itu ada yang menarik, yaitu ada yang namanya mode attack. Seperti main game. Jadi masuk seperti pit stop gitu, masuk corner tertentu, nanti dia harus lewati corner itu, jadi ada mode attack. Nanti kalau lampu di atas mobilnya nyala, dia bisa salip dan tenaganya, horsepower-nya itu bisa bertambah. Oke. Nah kira-kira kayak gitu karunia. Jadi gift pemberian yang kapanpun kita perlukan selama bekerja untuk Tuhan, itu bisa dinyalakan. Itu karunia, Panta. Makanya kata-katanya karunia pemberian itu juga bekerja sama dengan kata kuasa, dunamis itu, power itu, supranatural itu. Berbeda sama talenta. Makanya Yesus coba kasih perumpamaan tentang talenta. Pernah nggak Bapak Ibu Yesus kasih perumpamaan tentang karunia? Nggak ada. Kenapa? Karena talenta yang perlu diasah, talenta yang perlu dilipat gandakan, bukan karunia. Itu. Jadi ketika orang berkata bahwa
saya nggak punya karunia mengajar. Ajar. Itu juga salah ya. Iya dong. Karena ketika seseorang itu ternyata diizinkan Tuhan melayani di sebuah daerah Iya. dan dibutuhkan seseorang untuk mengajar, Iya. maka Roh Kudus yang dia miliki itu bisa memberikan kepadanya kasih karunia mengajar saat itu juga. Persis. Karena untuk pelayanan, Persis. ya, dan kualitasnya sudah kualitasnya Tuhan. Persis. Nggak perlu lagi diasah-asah. Jelas. Pak Anta, Petrus itu punya talenta nggak? Punya. Apa? Nelayan. Mancing, mencari ikan. ikan. Tapi Petrus punya karunia nggak? Punya juga. Dulunya nggak punya karena dia orang tidak terpelajar. Tapi tiba-tiba dia punya karunia mengajar. 3.000 orang bertobat. Dia punya Berkhotbah. karunia berkata-kata dengan hikmat. Waktu di mahkamah agama, dia bisa mempertanggungjawabkan sampai muncullah Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Itu kan perkataan Petrus. Berarti kapanpun Tuhan tahu engkau membutuhkan selama engkau bekerja di ladang Tuhan, Tuhan kasih karunia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini juga sekaligus memberikan kepada kita sebuah pencerahan ya. Jangan pernah mengkotak-kotakan diri Anda bahwa karunia Roh Kudus yang saya miliki hanya 1, hanya 2, hanya 3, hanya 4. Nah, itu sebuah pembelajaran-pembelajaran yang bisa menyesatkan kita. Ya. Karena kalau kita sudah punya Roh Kudus, maka seluruh karunia-Nya bisa diberikan kepada kita di waktu yang tepat, saat dibutuhkan, dan saat itu untuk melayani kepentingan kerajaan surga. Begitu kan? Nggak usah diasah berarti. Nggak usah dong tiba-tiba saya, aduh. Malah karunia kalau diasah, saya perhatikan bahaya ya. Nah itu. Ada orang yang mengasah karunia apa? Kemanapun dia pergi, dia bernubuat terus. Aduh. Dia bernubuat. Seolah-olah gini, salah-salah dulu nggak apa-apa, ntar bener. Loh, karunia kok diasah, kok dilatih? Makanya Pak Anta, itu di 1 Korintus udah jelas banget tuh Paulus. Paulus tuh jarang mengulang-ulang tulisannya Pak Anta. Tapi di 1 Korintus 12 tentang karunia ditulis, di 1 Korintus 14 tentang karunia lagi dia tulis. Itu dia 2 pasal dia ngomongin karunia. Tapi lihat di tengah-tengahnya dia tulis kasih. Berarti ini bukan tentang karunia atau bukan, ini tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Selama itu ada kasih, karuniamu itu pasti terjadi, ngikutin. Jadi jangan diasah-asah, jangan, gimana ya bilangnya ini. Biasa aja dong. Ada lagi Pak Anta, sekolah mendapatkan karunia tuh ada. Karunia yang paling sering dipalsukan tuh karunia bahasa lidah Pak Anta. Terus semuanya bilang, aduh gimana saya ngomong kita takut diomelin orang. Pokoknya Pak Anta tahu lah ya maksudnya. Bapak Ibu juga tahu lah maksudnya. Ya, sekolah karunia maksudnya supaya mereka tahu apa karunianya. Mending apa tahu, ini diajarin. Gini loh cara bernubuat. Ayo goyang-goyangkan, goyang-goyangkan. Goyang-goyang nanti ketemu katanya ya mulai dari kata ya. Bahaya ini. Ya. Nah, kalau kita belajar presentasi boleh lah ya. Belajar selling skill boleh ya, talenta ya. Itu kalau Pak Anta ngajarin itu jangan-jangan bahasa rohnya penuh dengan filler word tuh. Ya kalau mereka nggak tahu filler words ya nggak usah dibahas ya. Tapi yang jelas adalah bahwa karunia itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Jelas. Murni dari Tuhan, kemampuan Tuhan, tidak ada campur tangan dari tindakan manusia, dan itu akan muncul diberikan kepada kita. Ya. Karunia yang penuh dengan kuasa itu. Ketika kita melayani orang lain, ketika kita menginjil, ketika kita memberitakan firman dan sebagainya. Ya, sehingga kalau hari ini kita memperlakukan karunia sebagai layaknya talenta atau pisau, maka kita perlu berubah. Ya, dan jangan juga berkata bahwa kalau saya hari ini tidak bernubuat, saya tidak melatih bernubuat setiap hari, aduh nanti saya nggak bisa bernubuat, hilang. Padahal justru kalau tiap hari bernubuat, ngeri juga nanti dikira cenayang atau dukun. Dan kalau karunia bernubuat itu dilatih, berarti kan ada yang benar ada yang salah. Betul. Salah nih. Ulang Loh, lagi. Kok kayak main-main ya? Ini kursus mobil. Kursus mobil. Nabrak kita ulang. Ya kan? Padahal karunia itu kalau dia datang dalam kehidupan kita, ya udah pasti benar, nggak mungkin salah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, karunia datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kita ketika kita membutuhkan karunia itu, ya, dan kita hanya tinggal taat menjalankan, melakukan saja, maka karunia itu akan terus menyertai kita tatkala kita terus melayani Tuhan. Ya. Nah, tetapi kita juga bisa mengembangkan talenta kita. Misalkan kita ingin jadi guru sekolah minggu, ya kita belajar bagaimana cara ngajar anak. Kita belajar tentang psikologi anak, ya boleh saja. Tapi kalau kita sudah bicara tentang karunia, nggak usah diasah-asah. Tuhan pasti kasih kok. Saya punya pengalaman Pak Anta. Dulu kalau bisa dibilang mungkin
hamba Tuhan lah. Saya kenal sama hamba Tuhan. Aduh Pak Hanta, mohon maaf ya. Kalau ngomong tuh gak enak Pak Hanta. Tapi dia ngomong saya bertobat. Saya bertobat karena ada seorang hamba Tuhan yang kalau ngomong cuma loh kok bisa saya bertobat? Ternyata ada karunia kata-kata hikmat di situ. Kok dia ngomong sedikit tapi jelek? Nah itu karunia. Dia mungkin gak pernah berpikir bahwa ada orang akan bertobat waktu dia ngomong. Itu karunia Pak Hanta. Ya, berarti kalau dalam pelayanan saya merasa berhasil hebat karena saya, jangan-jangan talenta itu yang dia pakai. Talenta. Ya, tapi kalau itu karunia, orang itu udah nggak berhak berkata bahwa aduh ini karena saya. Bukan, itu karena Tuhan semua. Iya, Paulus berkali-kali bilang semua karena anugerah, semua karena kasih karunia. Nggak ada dia. Padahal dia orang pintar kan, talentanya banyak. Dan jika aku juga bisa mempunyai semua karunia itu betul. tapi nggak punya kasih, betul, sia-sia. Gong yang gemericik. Jadi kasih itu jauh lebih penting daripada hanya kadar mengejar karunia. Nggak usah dikejar karunia. Kalau Tuhan lihat kita membutuhkan, dia akan berikan kepada kita. Iya jelas. Karunia utama itu kan Roh Kudus yang tadi Pak Hanta bilang. Roh Kudus udah ada Roh Kudusnya ada semua. Komplit. Masa Roh Kudus saya cuma satu karunia, Roh Kudus kamu 2 karunia. Makanya Roh Kudusnya beda. Aduh, kasihan. Oke, Bapak Ibu Saudara, jika ada pertanyaan, nggak suka dengan percakapan kami barusan, mau menyanggah, silakan tulis di kolom komentar. Pasti akan kita jawab. Ya. Sampai ketemu dalam program podcast selanjutnya. God bless you. Bless you.